Yang meninggal cuma satu gitu. Itu ceritanya gimana Bu? Itu kembar atau gimana? Gemeli, berapa minggu? 8 hari. Usia kehamilannya? Usianya 8 hari. Usia kehamilan 30-31 minggu. 30-31. Dengan KBD. KBD. Berat satunya yang meninggal? 1390 gram. Satunya berat 1000. Oh, hidup satu berarti? Iya. Hidup satu. Yang hidup yang satu. Yang kecil malah? Iya, yang 1000. Di RSUD kayaknya ya? Meninggal di RSUD ya? Iya. Oh ya. Ya berarti ya saya ingat yang 1000 yang malah yang bertahan yang 1000. Jadi awalnya kalau yang itu memang yang jelek yang pertama malah yang 1000. Itu jelek. Yang pertama itu yang jelek malah 1000. Jadi sama-sama masuk NICU kami selama perawatan malah 1000 yang enak. 1000 yang bagus dan yang 1300 malah kondisinya akhirnya meninggal. Jadi kan prematur sama berat badannya kurang ya, berat badan sangat rendah, kurang dari 1500. Memang untuk faktor resiko komplikasinya yang pertama kalau berat badan rendah dan juga pertama lahir prematur berarti kendalanya adalah asfiksi. Asfiksi dari mana? Bisa dari cairan surfaktan namanya. Cairan surfaktannya masih belum diproduksi. Jadi awalnya mungkin nangis ya. Jadi kalau misalkan jenengan nemu pasien prematur nangis itu ya AS-nya 89 atau mungkin 8 atau 78, lama kelamaan kok dilihat kok tambah sesek itu kemungkinan ada kalau prematur ya cairan surfaktan namanya. Cairan surfaktannya itu produksinya kurang. Namanya HMD, hyalin membran disease. Jadi pada saat lahir itu kan namanya alveoli itu kan kayak balon gitu. Pada saat di kandungan, jadi alveoli itu isinya air. Pada saat lahir air itu dibuang keluar dari alveoli dan alveoli itu terisi oleh oksigen. Nah, pertama ngembang habis itu dia buang nafas berarti mengkerut. Nah, dari mengkerut kembang lagi itu kalau misalnya nggak ada pelumasnya itu nggak bisa. Jadi nempel sudah kayak misalkan balonnya kalau misalkan masih baru sampean sebul itu kan susah kembangnya kayak gitu. Jadi ibaratnya betul. Jadi surfaktan itu cairan pelumas ya, dia akan diproduksi pada kehamilan 31 atau 32 minggu. Jadi kalau misalkan lahirnya 30 minggu kemungkinan besar atau 32, 33 kemungkinan besar surfaktannya yang kurang. Memang untuk terapi surfaktan bisa dibuktikan dengan fotoronsen nanti. Fotoronsen tergantung derajatnya. Derajat 1 masih seperti normal, derajat 4 itu sudah putih semua. Akibat dari alveolinya nggak ada oksigen, nggak ada udara. Jadi kalau melihat fotoronsen itu kalau misalkan gelap itu kan ada udaranya. Kalau putih semua berarti ya nggak ada udaranya. Jadi gitu. Dan untuk terapi surfaktan di sini nggak ada. Jadi kalau misalkan ada terapi surfaktan, terus terang harus kami rujuk ke Surabaya kalau di sini. Paling dekat Surabaya. Memang harganya mahal, terus untuk komplikasinya banyak. Jadi tidak bisa kami lakukan surfaktan. Memang angka kematiannya tinggi itu surfaktan. Jadi yang 1300 itu HMD kayaknya derajat 2 atau derajat 3 kemarin itu meninggal. Itu yang prematur ya. Jadi kalau misalkan berat badan rendah, faktor resiko untuk kegawatan bayi adalah yang pertama adalah infeksi lahir dari ibunya. Misalkan ibunya sedang menderita ISK atau KPD misalnya gitu. KPD itu paling sering, atau mungkin ketupat gitu ya. Mikronialnya yang keruh itu paling sering terjadi sesak nafas pada bayi, baik itu yang prematur atau yang cukup bulan. Itu jadi infeksi. Yang kedua hipotermi suhu. Jadi suhu bayi itu antara 36,5 sampai 37,5. Yang kita pertahankan suhu bayi itu
dari 36 sampai 37. Dan kalau misalkan jenengan menerima pertolongan bayi yang sekiranya bayinya itu BBLR ya, nanti kan dulu kan kalau misalkan bayi diterima kan hangatkan, isar lembut dan juga keringkan ya. Nah keringkan kalau bayi yang baru lahir itu kalau berat badannya sangat rendah itu kepalanya saja, badan nggak usah. Badan biarkan dibiarkan basah ya. Justru dengan badannya basah itu mencegah evaporasi kehilangan panas secara evaporasi. Jadi nanti yang dikeringkan hanya kepalanya saja. Kepalanya dikeringkan, langsung ambil plastik yang tebalnya 2 mili, nanti masukkan dari leher ke kaki. Jadi, kepala kalau misalkan ada topi, kasih topi. Habis itu silakan rujuk kalau misalkan bayinya stabil. Kalau nemu pasien-pasien yang seperti itu. Kalau dulu pemberian plastik itu untuk bayi-bayi kurang dari 2 kilo. Tapi sekarang anjurannya kurang dari 1.500 gram. Plastik, langsung plastik. Okay. Kan boleh diberikan, tapi anjurannya tidak bisa diberikan, nggak apa-apa, asalkan kehangatannya bisa dijaga. Plastik apa ya itu dokter? Tidak ada. Yang 2 mili. Plastik yang betul, yang plastik yang bukan bening, betul. Plastik bening bisa beli sendiri bisa, gitu. ada. Tidak khusus ya? Enggak khusus. Jadi bisa disediakan sendiri. Plastik ya. Jadi kalau resusitasi pertama itu kan TABCD namanya, temperatur dulu harus disetting. Misalkan lahir di sini berarti temperaturnya antara ruangan ya, misalkan pakai AC ini antara 27, 26, 27 ya kan, temperatur suhu ruangan, temperatur ya. Nanti siapin kain berapa lapis, 2 lapis, 3 lapis tergantung kebutuhannya. Terus plastiknya kalau misalkan beratnya kurang dari 1.500 itu berikan plastik ya. Topi misalkan bikin sendiri atau mungkin beli, nanti keluarga biasanya kan nyiapkan. Kita itu hipotermi ya, hipotermi. Terus ada infeksi yang tadi sudah disebutkan. Nah, infeksi ini bisa menyebabkan badan bayi itu jadi kaku. Kalau pernah melihat pasien bayi yang tangannya kaku, badannya kaku, itu keras semua itu namanya sklerema. Sklerema itu jadi lapisan lemaknya itu dihancurkan jadi kristal-kristal. Jadi itu salah satu tanda kegawatan bayi. Ya. Kulit itu dipegang ini nggak kenyal, tapi kaku, keras gitu. Ya. Ada plastik sampah warna kuning nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya diperagakan. Ya ada. Plastik apa ya? Plastik polietilin ya Pak? Sebentar. Plastik kalau misalkan pakai itu loh, wadahnya tablet itu, cuma cari yang besar, tebalnya kayak gitu, ya masih ada klipnya, tapi cari yang besar. Ada. Ini contohnya kayak gini nih. Lupa saya. Masih apa ya, saya lupa namanya. Ini seperti ini ya dok? Iya, itu. Oh ini yang ketebalan kan ada ketebalannya. 2 mili. Yang lebih dari 2 milimeter. 2 milimeter. Nah, 2 milimeter. Oke. Masih kurang itu ya tebel bisa, masih kurang yang tebel. Ya lebih boleh. Berarti kan lebih tebel kan lebih hangat. Ya.
Jadi anjurannya kalau misalkan bayinya berat badannya rendah, yang dikeringkan itu kepalanya dulu, ya. Untuk badan nggak usah dikeringkan. Kalau dibungkus kayak gini salah, ya. Salah ya. Jadi dari leher sampai bawah, leher sampai bawah, ya, leher sampai bawah. Kalau yang babel lembut. Oh, bubble. Bubble. Iya, kan lebih itu. Bubble. Boleh bisa. Bubble. Pokoknya angkat ya, boleh. Kalau ini kayak ketipisan ini terlalu tipis ini. Ya ini tipis ini, maaf ini tipis ini. Di double Ini ya? terlalu tipis. Mungkin double mungkin bisa. Double, oke. Mungkin kalau yang begini bisa gitu. Bisa. Sisinya nih segini maksudnya. Sudah berarti Amit. Gitu. Jadi dari Kepala ke dari leher, dari leher sampai Mas sini. Ratno, bawa. Nah, ini kan aja sudah. Kalau Videonya kepalanya sudah ada pakai topinya. topinya. Kepala pakai topi. Wah, pakai topi. Lagi ya. Ya, ini sudah ya. Apa namanya? Faktor resiko dulu ya. Faktor resiko kalau bayi-bayi rendah gitu ya. Jadi ada infeksi sudah, hipotermi sudah ya. Terus memang selama perawatan tangan-tangan kita yang bisa menyebabkan bayi itu tambah bagus atau tambah jelek. Misalkan higiene tangan kita. Misalkan kita tangannya masih kotor, itu menyebabkan bayi juga buruk, juga menyebabkan infeksi nosokomial malah. Okay. Terus pemberian diet pada bayi baru lahir, terutama yang salah satu. prematur itu Kalau yang nggak profesi sekarang nggak boleh. paling bagus adalah ASI ya, ASI kolostrum. Misalkan bayi baru lahir sehat ya, bayi baru lahir sehat, Iya. langsung IMD ke ibunya ya. IMD itu istilah yang hanya ada di Indonesia, di luar negeri nggak ada. 100% di puskesmas. Ya, IMD itu kan 1 jam ya, bahasa kan 1 jam. Nah kalau di luar negeri namanya skin to skin contact ya, itu nggak terbatas, namanya nggak terbatas waktu. UGD-nya ada bidan. Jadi kalau misalkan bayinya sehat atau bayinya sesak sedikit pakai oksigen, Jaga di UGD. bisa dilakukan IMD, boleh. Dengan pertimbangan juga dengan observasi suhunya. Jangan sampai kedinginan, misalnya gitu. Itu silakan boleh di IMD. IMD berapa lama? Sejam. Ya, jam. Dilihat selama IMD itu bayinya masih aktif atau gimana, terus suhunya apakah dia kedinginan atau enggak gitu. Cirinya suhu kedinginan biasanya dia tambah lemes atau sesak nafas. Nah, itu IMD. Jadi kalau misalkan yang keluar itu sedikit ya, kalau di Jakarta itu ASI itu kan diperas Bu ya, walaupun anaknya itu masih nggak sehat, ASI itu diperas, kan keluar sedikit namanya kolostrum kan. Itu ambil spek 1 cc dihisap sedapatnya, disedot sedapatnya. Kalau misalkan bayinya pisah, misalkan bayinya di ICU ya, ibunya di ruang biasa, tetap ibunya harus diperah hasilnya, sedapatnya. Kalau misalkan cuma butiran-butiran kayak tetesan-tetesan itu dihisap, segera dibawa ke bayinya. Kalau misalkan dia kan sesak nafasnya nggak boleh minum, bisa dioleskan di mukosa mulutnya, bisa. Jadi fungsinya tetap sama untuk perlindungan ya, sama. Iya. Lagi ya. Apalagi Bu? Susuan. Lagi ya. Ada sesama perempuan, sesama laki-laki. Bisa. Oh bayi ya. Jadi kan kalau resusitasi, masuk resusitasi aja dulu ya. Gambar aja. Oh maaf Bu, bisa saya minta tolong di resusitasi neonatus IDI 2023 kan gitu. Ini ada gambar nanti. Neonatus 2023 IDI. Mungkin gambar
Gambar Gambar aja, di gambar di atas itu. yang mana? Ya itu, ya itu. Yang Yang biru, yang dua dari kiri. ini? Ya. Nah, ini. Ya. Jadi kan kalau bayi baru kamu mau lahir kan harus ditanya dulu kan, bayinya ini namanya satu atau dua, misalkan bayinya tunggal dong, bayinya tunggal, terus kehamilannya berapa minggu, kehamilan berapa minggu, terus misalkan taksiran berat janinnya berapa, taksiran berat janinnya berapa. Nah kalau misalkan sudah, nanti kan pembagian-pembagian kan ada teorinya sendiri ya Bu ya. Terus pembagian alat, persiapan alat ya. Persiapan alat itu tadi T, A, B, C, D. T-nya itu temperatur, suhunya. Suhunya di ruangan 24 sampai 26 derajat Celcius. Kalau pakai AC bisa diatur itu. Terus kalau misalkan punya infant warmer, nyalakan infant warmernya. Iya. Infant warmer itu yang ada lampunya itu. Persalinan. Itu. Ya, tempat resusitasi itu ya, tempat resusitasi itu ada. Nyalakan misalkan ada gitu. Terus untuk suhu apa misalkan ya kopi, kalau misalkan bayinya kurang dari 1500 pasti, terus kain yang bersih dan juga hangat. Kalau misalkan bayinya kurang dari 1500, angkatin dulu kasurnya atau matrasnya bisa diangkatin dulu, matrasnya atau kainnya bisa diangkatin dulu. Iya. Suhu sudah berarti airway itu berarti kan persiapannya suction. Yang ada di sini apa? Suction ada ya? Suction ada. Untuk anjuran yang sekarang itu tidak semua bayi bisa suction. Ya, tidak semua bayi suction. Tapi kalau misalkan bayi harus suction, ya suction mulut dulu. Mulut dulu, baru hidung. Kenapa? Kalau hidung dulu, kalau ini bebas ya, dia akan nelan. Takutnya itu tersedak, makanya di mulut dulu yang dibersihkan. Suction. Apalagi ya, kalau di rumah sakit ada namanya IT, ada namanya laryngoskop, itu di rumah sakit. Terus di breathingnya berarti oksigen. Nah, oksigen pada bayi ini nanti tergantung situ ya, oksigen ya, oksigen dulu, nanti dulu tuh nanti oksigen bisa nasal atau bisa masker kalau di sini. Kalau di tempat yang lebih lengkap nanti ada misalkan ada CPAP namanya, CPAP atau mungkin ada masker packingan ya, VTP itu namanya juga ada, dan juga sukupnya, sukup di bayinya. Terus sirkulasi, kalau sirkulasi ya infus ya, infus. Maaf Pak, itu oksigennya berapa liter ya? Oh, nanti ada sirkulasinya itu berarti infus ya. Kalau punya keterampilan pasang infus tali pusat silahkan dipasang, kalau nggak ada ya bed saja. Cairan yang diutamakan itu D10 di sini. Kalau NaCl ya, kalau misalkan bayinya berasal dari ibu yang perdarahan pospartum ibunya perdarahan itu NaCl ya. Terus juga obat-obatan untuk pemacu jantung, adrenalin ya, adrenalin nanti ada di sini nanti, adrenalin. Sirkulasi sudah, berarti drug, adrenalin masuk ke drugnya, drug. Terus lain-lain, yang lain ya. Nah, kita masuk di sini nanti konseling antenatal yang ditanyakan apa, misalkan ibunya hamil berapa minggu, janinnya berapa, ketubannya sudah pecah apa belum, kalau sudah pecah warnanya gimana. Terus nanti pertanyaan terakhir adalah perawatan tali pusat. Jadi tali pusat itu ada yang langsung dipotong atau ditunda dulu. Jadi namanya delay cord clamping. Jadi untuk menjamin oksigenasi, jadi ditunda selama berapa menit gitu, sampai 1-5 menit. Jadi untuk memproduksi oksigen lebih bagus pada bayinya. Ya. Jadi bayi lahir
tali pusat jangan langsung dipotong, mungkin ditunda sampai 1 menit gitu. Terus nah masuk, bayinya lahir ya. Bayinya lahir, dilihat bayinya itu bugar apa enggak. Bugar itu maksudnya dia nangis ya. Terus dilihat juga bayinya prematur apa enggak, terus itu nafas apa enggak, dan tonus ototnya bagus apa enggak. Kalau misalkan tonus ototnya bagus, langsung nangis, terus dia nafasnya kuat, berarti masuk yang merah itu rawat sama ibunya. Rawat sama ibunya. Misalkan langsung di MD ya, langsung di MD. Setelah di MD 1 jam stabilisasi, langsung dimasukkan ke ruangan biasa. Ini ruangan biasa. Nah, di bawahnya itu ada nilai-nilai saturasi. Ya, 1 menit, 2 menit sampai dengan lebih dari 10 menit ya. Saturasi 1 menit itu antara 60 sampai 65. Nanti umur tambah tua ya lebih dari 90. Kalau target saturasi pada bayi baru lahir yang aterem cukup bulan itu lebih dari 92%. Jadi kalau misalkan ada bayi yang sesak, berikan oksigen misalkan 2 liter per menit pakai nasal kan gitu. Saturasinya itu 99%, kurangi saja nanti 1 liter per menit. Terus pada bayi yang prematur itu 88%, kita nggak usah 100%. Terus kalau misalkan bayinya prematur, terus dia lemah, terus ototnya lemah juga, jadi lakukan langkah awal dulu. Haikan itu biasanya ya, hangatkan, atur posisi, sablendir, keringkan dan kawan itu, lalu dinilai apanya, usaha nafas, dia nafas sendiri apa enggak. Terus jantungnya berapa. Cara untuk mendengar dari jantung itu di dada ya, di dada sekarang. Kalau dulu kan sempat ngeraba tali pusat, kalau sekarang itu enggak, di dada, di ngelitnya ya Pak, dilihat berapa. Kalau misalkan saturasinya usaha nafasnya megap-megap dan nadinya itu dikurang dari 100 ya, VTP. Kalau pertolongan bayi itu paling penting itu VTP-nya. Jadi semuanya itu berkaitan dengan oksigenasi, VTP. VTP kenapa kok nggak pakai oksigen biasa? Karena tekanannya nggak ada. VTP itu berarti kita memasukkan tekanan oksigen yang bertekanan ke paru-parunya, biar paru-parunya ngembang gitu. Jadi kalau misalkan di klaster-klaster itu kan, kalau konsul saya pasti kalau misalkan bayinya nafasnya nggak enak, sudah dampingi sambil VTP sambil jalan, boleh. Ini di VTP. Jadi biar kembang parunya. VTP-nya berapa lama? 30 detik. Jadi dilihat di VTP ya, kalau ada enggak boleh bentuk, tolong ada baking gitu. Saya contohkan di sini. Ya, bubek gitu. Matikan, hidupin lagi.